Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semua diakui sebagai umatnya Rasul dan mendapat syafaat beliau di hari akhirat. Amin ya Rabb. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan tafsir Al-Quran Juz 29 surah Al-Muzammil ayat yang pertama dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wa atwata wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Surah Al-Muzammil tergolong sebagai surah Makkiyah, memiliki 20 ayat. Surah ini Allah turunkan kepada Rasulullah sebelum Rasulullah itu hijrah ke kota Madinah. Karena demikian dinamakan dengan kategori surah Makkiyah. Surah ini akan berbicara tentang sisi dari kehidupan Rasulullah SAW. Sisi kehidupan Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu taat pada Allah, melaksanakan qiyamul lail, salat malam, bagaimana beliau itu membaca kitab suci Al-Quran. Itu diantara isi dari surah Al-Muzammil. Kemudian selain itu ada beberapa hal juga tentang bagaimana beratnya Rasulullah itu ketika menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ancaman terhadap orang-orang musyrik dengan azab di hari kiamat kelak. Nah, jadi ada beberapa hal dari kandungan surah Al-Muzammil tersebut. Nah, baik kita akan lihat pada ayat yang pertama, ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal mutalaffif bi thiyabihi. Wa asluhu al-mutazammil wa huwa alladhi talaffafa wa taghatta. Wahai orang-orang yang berselimut dengan pakaian, ya ayyuhal mutalaffif bi thiyabihi. Asalnya kalimat muzammil itu apa? Talaffafa wa taghatta. Orang yang menutupi badannya, menutupi kepalanya, menutupi wajahnya disebut dengan muzammil. Nah, kemudian wa khitabuhu sallallahu alaihi wasallam bihadzal wasfi. Ayat ini mengkhitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membicarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan muzammil, orang yang berselimut. Fihi ta'nisun wa mulatafatun lahu alaihi salam.
Tujuannya untuk apa? Allah menyebutkan dengan bahasa muzammil, wahai orang yang berselimut. Muzammil, wahai orang yang berselimut. Tujuannya apa? Taknis. Sebagai apa? Ini sayangnya Allah, panggilan sayang Allah kepada Rasulullah. Taknis. Nah, panggilan sayang. Nah, wa mulatofah. Nah, itu apa namanya? Rasulullah itu Allah berlemah lembut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayang Allah dengan Rasulullah sehingga menyebutkan dengan bahasa panggilan muzammil. Nah, jadi Allah itu sangat sayang dengan Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah, jelas kita tuh sayang dengan Rasulullah. Nah, Allah saja sayang. Bukti sayangnya Allah ini banyak disebutkan dalam surah-surah dalam Al-Quran. Termasuk ketika Allah itu langsung bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk pada surah ini, surah Al-Muzammil. Dipanggil ya ayyuhal muzammil. Tujuannya untuk apa? Untuk panggilan sayang kepada Rasulullah SAW. Nah, qala as-Suhaili innal araba idza qasadat mulatafatal mukhatab wa taraka mu'atabata sammuhu bismi mushtaqi min halatihi. Kata Imam As-Suhaili, apa kata beliau? Orang Arab kalau ingin memanggil dengan lembut, berkasih sayang, panggilan sayang, biasanya orang Arab itu menggunakan pekerjaan itu, kata dasar itu menjadi panggilan. Nah, kayak tadi berselimut, katanya berselimut, dipanggillah dengan kata dasar berselimut dengan orang yang berselimut. Nah, itu berarti kasih sayang. Orang Arab ketika demikian, kata Imam Suhaili apa? Menunjukkan bahwasanya orang Arab itu berkasih sayang dengan menyebutkan pekerjaan itu digunakan untuk memanggil orang yang melakukan. Itu berarti apa namanya? Sayang. Biasanya orang Arab seperti itu. Kemudian seperti perkataan Rasulullah kepada Sayyidina Ali, hina ghadaba Fatimah wa qad nama wa lasaka bi jambihi at-turab. Ketika Sayyidina Ali ini pernah kemudian apa namanya? Sayyidah Fatimah itu ghadibu Fatimah wa qad nama wa lasaka bi jambihi at-turab. Apa namanya? Kemudian Sayyidina Ali ini pun tidur di mana? Beralaskan apa? Lantai tanah, kemudian tidur. Ketika Sayyidah Fatimah itu kemudian bahasa kita itu ngambek. Ngambek. Nah, jadi ada ngambek. Nah, kalau perempuan ngambek dengan suaminya ada, itu sudah biasa aja. Nah, bagian dari tabiat. Nah, tapi jangan lama-lama. Nah, gitu. Nah, kemudian apa? Ketika itu dipanggil oleh Nabi ketika itu, kum abaturab. Berdiri wahai bapaknya tanah. Nah, ketika itu nempel di apa namanya? Di bahu beliau itu, di badan beliau nempel tanah. Di Sayyidina Ali itu ada nempel tanah, kemudian dipanggil oleh Rasulullah, kum ya abaturab, bangun wahai bapaknya tanah. Nah, panggilan itu bukan untuk mencela Sayyidina Ali, tapi panggilan sayangnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Nah, itu biasanya orang Arab gitu Bapak Ibu. Jadi panggilan muzammil untuk Rasulullah adalah panggilan sayangnya Allah kepada Rasulullah. Nah, panggilan sayang muzammil, wahai orang yang berselimut. Nah, wahai orang yang berselimut. Nah, jadi panggilan sayang. Sama Bapak Ibu manggil misalnya baik anaknya atau manggil suaminya atau manggil istrinya dengan panggilan sayang. Nah, itu bagus, dapat pahala. Nah, pahala manggil suaminya dengan panggilan yang baik, istrinya manggil suaminya dengan panggilan yang baik, pahala. Karena termasuk qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Sama juga suaminya manggil istrinya dengan panggilan yang baik, dapat pahala. Manggil anaknya dengan panggilan yang terbaik juga dapat pahala. Nah, jadi panggilan sayang ini Allah secara tidak langsung mengajarkan kepada kita
untuk memberikan panggilan-panggilan yang terbaik. Panggil yang terbaik. Jangan panggil yang buruk. Hai orang munafik sini, jangan. Nah, makanya kita umat Islam itu, orang Islam, kalau dia mau betul-betul belajar, maka susah rasanya lisannya itu menyebut orang lain itu kafir, orang lain itu munafik, susah. Kenapa? Karena berhati-hati. Berhati-hati dengan panggilan-panggilan buruk tersebut. Kalau itu tidak tepat, boleh jadi kembali kepada orang yang manggil. Kan resikonya besar. Makanya panggil dengan panggilan yang terbaik. Ya ayyuhal muzammil, Allah mengajarkan kepada kita untuk memberikan panggilan-panggilan yang terbaik. Seperti Allah ketika itu manggil Rasulullah, ya ayyuhal muzammil. Wal faidatu tsaniyah, faidah yang kedua. At-tanbih. Likulli mutazammil raqidul lailihi, adalah peringatan. Ini makna yang kedua. Ayat ya ayyuhal muzammil ini, ayat yang pertama tadi, apa faedahnya? Memanggil dengan panggilan yang terbaik. Nah, panggilan Allah mengajarkan yang terbaik, memanggil orang lain, terlebih dengan pasangan hidup. Karena pasangan hidup ini Bapak Ibu, itu nanti diharapkan sampai ke surga bersama. Anak-anaknya dipanggil dengan panggilan terbaik. Kalau manggil dengan panggilan terburuk, takutnya itu terbesit di dalam hati menjadi murka. Kalau orang tua murka dengan anak, maka Allah pun akan murka. Nah, makanya panggilan terbaik. Nah, panggilan terbaik sembari panggilan itu menjadi didikan untuk keluarganya. Kemudian faedah yang kedua, at-tanbih, sebagai peringatan. Untuk siapa? Likulli mutazammil, untuk semua orang yang berselimut. Artinya orang yang tidur, Bapak Ibu. Malam kan tidak tidur. Semua orang yang berselimut itu ada, dipanggil itu ya ayyuhal muzammil. Panggilan untuk siapa saja? Sesiapa saja yang bangun, yang tidur di malam hari itu berselimut. Nah, raqidul lailihi, bangun malamnya. Bangun. Ya. Yatanabbah ila qiyamil lail wa dzikrillahi ta'ala. Untuk apa? Untuk melaksanakan qiyamul lail, bangun, melaksanakan, menghidupkan ibadah di malam hari. Nah, ini untuk semuanya. Kalau panggilan tadi Allah khususkan kepada Rasulullah asalnya, kemudian juga untuk memberikan peringatan asalnya kepada Rasulullah, tapi kemudian nanti disifat dzikrul khas tufidul am. Menyebutkan turunnya ayat ini dulu kepada Rasulullah yang dipanggil. Tapi kemudian yang diinginkan adalah maknanya secara umum. Panggilan itu juga nanti kita bisa pakai secara umum. Nah gitu juga peringatan untuk siapa? Asalnya Rasulullah bangun. Namun sifatnya untuk kita semua, sesiapapun yang berselimut, yang berkemul, yang menggunakan selimut, tidur, bangun. Untuk melaksanakan apa? Untuk melaksanakan ibadah di malam hari. Nah dulu kan ada mahfuzat atau pepatah Arab, mutiara, kata mutiara bi qadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahirul layali. Dengan kadar kesungguhan itu dia akan mendapatkan apa yang dia ingini. Wa man talabal ula, orang yang menginginkan kemuliaan, sahirul layali, maka bangun di malam hari. Bi qadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahirul layali. Nah, jadi kadar kesungguhan kita akan mencapai apa yang kita cita-citakan. Kadar kesungguhan. Tapi kemuliaan kita di hadapan Allah bisa kita capai dengan apa? Ibadah di malam hari. Wah, jadi Bapak Ibu misalnya mau keduniaan, duniawi, saya targetnya seperti ini, bolehkah? Boleh. Kesungguhan kita untuk itu boleh.
Tapi jangan lupa kesungguhan kita untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah. Islam itu tidak memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Tapi Islam itu mengajarkan hidup di dunia ini sebagai ladang persiapan untuk akhirat. Kalau meninggalkan dunia, bukan meninggalkan dunia bahasanya, tapi dunia dimanfaatkan untuk persiapkan hari akhirat. Niatkan jadi ibadah semua. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian wasababu hadza at-tazammul ma'ruya fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ahu Jibril wa huwa fi ghar Hira fi ibtida'il wahyi. Nah, sebab kemudian kenapa disebut dengan tazammul ini, berselimut ini adalah riwayat dari dalam hadis sahih Rasulullah SAW itu didatangi malaikat Jibril. Keadaannya itu sedang apa? Rasulullah dalam beribadah di gua Hira, Jatahannath, dalam keadaan beribadah. Rasulullah beribadah di dalam gua Hira. Ketika itu kemudian malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang itu turunlah surah Al-Alaq. Nah, ketika dua gua Hira. Gua Hira itu kan tinggi Bapak Ibu, naiknya tinggi. Dulu kan gak ada lampu, curam. Dulu kalau sekarang udah enak, sudah agak enak lah, sekarang ada jalannya. Ada jalannya, ada gundukannya. Kalau dulu kan mungkin gak ada seperti itu. Umur 40 tahun Rasulullah kan naik ke sana. Naik beribadah uzlah. Ketika itu mengasingkan diri dari kerumunan manusia-manusia. Di satu Rasulullah sudah gak bisa lagi memberikan nasihat untuk supaya kaumnya itu kembali beribadahlah uzlah di gua Hira, beribadah di sana sendiri sampai akhirnya turun malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril kemudian menurunkan wahyu surah Al-Alaq. Ketika menerima wahyu tersebut, Rasulullah kemudian pulang ila Khadijah Jaffu fu'aduhu. Ketika itu apa? Rasulullah kembali kepada Sayyidah Khadijah. Di saat itu apa beliau? Gemetar hatinya itu gemetar. Kalau kita gugup, nah seperti itu Jaf. Nah kemudian apa? Faqala zammiluni. Rasulullah ketika pulang, selimuti saya kepada istri beliau. Nah ketika itu kemudian Rasulullah diselimuti oleh Sayyidah Khadijah yang menenangkan beliau. Nah ini jadi ada pelajaran penting di sini Bapak Ibu. Artinya apa? Ini juga mengajarkan tentang masalah rumah tangga. Satu saat mungkin suaminya itu sedang pusing dengan mungkin pekerjaannya, mungkin ada masalah di pekerjaannya, maka istrinya yang menjadi penenang suaminya tersebut. Ada pelajaran penting di surah Al-Muzammil ini. Seperti Sayyidah Khadijah ketika itu mampu menenangkan Rasulullah SAW. Nah jadi itu Bapak Ibu. Nah kalau seperti ini insya Allah baik. Tidak mudah. Nah saya pun ini kalau diucapkan mudah tapi prakteknya susah. Namun kita berusaha untuk bisa seperti ini. Ketika suaminya mungkin sedang ada masalah, baik masalah pekerjaan dan sebagainya, maka istri menjadi penenang untuk suaminya, ditenangkan suaminya. Nah seperti ini. Nah kemudian fanuzilat, turun ayat ini, ya ayyuhal muzammil ayya ayyuhalladzi talaffafa biqatifatihi wattaja'a fi zawiyati baitihi wa qad ashbaha may yu'thiru raha was sukun wa yuhawlu takhallus mimma kullifa bihi min muhimmatil umur. Wahai orang-orang yang berselimut, berselimut menggunakan pakaian tadi, berselimut dan berbaring di sudut rumahnya. Jadi berbaring. Nah ini dipanggil Rasulullah, wahai orang-orang yang berselimut, yang tidur di pojok rumahnya, kamar, ya. Jadi di sini supaya apa? Supaya nanti ada seakan-akan itu memberikan efek tenang dan nyaman kepada Rasulullah. Bahwasanya yang datang kepada Rasulullah itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Tenang Rasulullah. Nah kemudian
kum al-laila illa qalil da' at-tazammula wa talaffufa. Ayo tinggalkan, bangkit tinggalkan at-tazammul, selimut, tinggalkan untuk berselimut tadi, tinggalkan itu ya. Wansyat di sholatil lail, dan semangatlah untuk sholat malam. Wah, jadi perintahnya ini ketika dengan panggilan-panggilan baik kan gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika kita berumah tangga, panggilan-panggilan baik suami, panggilan baik istri, panggilan orang tua kepada anak, panggilan-panggilan baik itu kemudian akan memberi efek tenang. Oh, senang anak itu dipanggil dengan panggilan baik. Oh, senang istri itu dipanggil dengan panggilan baik. Oh, senang suami itu dipanggilan baik. Coba saja kalau misalnya dengan panggilan bentak, marah, akhirnya apa? Timbul rasa tidak nyaman. Nah, timbul rasa rohah wasukun, itu lahirnya mana? Dari panggilan baik. Ketika Bapak Ibu nyaman seperti itu, anaknya nyaman dipanggil oleh orang tuanya, nyaman dipanggil seperti itu, apa akhirnya? Kemudian apa? Bangun malam pun segar badannya. Karena tidurnya nyaman. Kan gitu Pak, tidurnya nyaman. Tapi kalau tadi misalnya, habis misalnya anaknya kemudian dimaki-maki. Atau misalnya istrinya habis dipukul oleh suaminya. Nah ini kemudian apa, tidur gak nyenyak. Bagaimana mau bangun malam? Nah dari sini artinya apa? Ada pengajaran untuk lahir sukun warroha, lahir nyaman, tentram di dalam hati itu bisa lahir dari ucapan-ucapan baik ketika berinteraksi dengan keluarga. Nah, apalagi dengan orang lain pun demikian. Nah, jadi seperti itu lahir. Ketika itu kemudian nyaman, bangun tengah malam nyaman, kuat bangunnya. Nah, kenapa? Karena tadi sudah dapat support panggilan-panggilan baik. Tapi kalau enggak, malam tuh gak bisa bangun Bapak Ibu. Jangankan bangun, tidur aja enggak bisa. Kan gitu, tidur aja enggak bisa. Nah jadi ini pengajaran untuk kita semua. Kita berusaha, susah memang, susah. Tapi paling tidak kita mengusahakan. Mengusahakan itulah kemudian nanti akan bernilai ibadah di sisi Allah. Usaha-usaha kita yang baik ini. Wal qiyamu fihi sa'at fi ibadati rabbik. Laksanakan sesaat untuk ibadah kepada Tuhanmu. Artinya gak semuanya, malam itu juga gak semuanya. Gak semuanya Bapak Ibu. Sepenuh malam bangun untuk ibadah juga enggak. Nah, artinya apa? Ada hak keluarga, ada hak mata untuk tidur, ada hak badan untuk istirahat. Tidak semua tadi minta juga untuk istirahat. Makanya paling baik itu sepertiga malam terakhir. Paling baik. Kapan itu? Hitung aja mulai malamnya itu, misalnya malam mulai jam 6. Sampai sepertiga malam terakhir berapa hitungannya? Nah, ya sekitar jam 3 ke bawah. Itu paling baik sepertiga malam terakhir. Jam 3 ke bawah. Setengah 4 masih malam terakhir. Jam 3 masih sepertiga malam terakhir. Nah ini yang perlu kita usahakan. Kemudian litasta'id dalil amril jalil, supaya kamu itu mempersiapkan untuk perkara yang mulia. Nabi Muhammad itu bangun tengah malam sholat untuk mempersiapkan apa? Akan dapat titah perintah dari Allah. Wahyu itu kan berat. Supaya bisa menyandang, bisa membawa wahyu tersebut, menyebarkan dengan apa? Dengan melaksanakan sholat malam. Makanya kan wahyu itu kalau ulama menyebutkan sangat berat turun kepada Rasulullah. Sehingga untuk meringankan beban itu apa? Bangun tengah malam. Artinya beban dalam hidup kita ini bisa kita persiapkan dengan sholat malam. Dengan sholat malam itu mampu meringankan beban kehidupan. Jangankan kehidupan akhirat, kehidupan
Jangankan kehidupan akhirat saja baik kalau kita persiapkan dengan sholat malam tersebut. Nah, kalau kehidupan dunia sudahnya bangun kita di sepertiga malam terakhir. Jangan malam-malam Bapak Ibu bangunnya. Jam 1 bangun sholat ya kemalaman. Nanti ngantuk. Wah, jangan malam-malam bangunnya. Nah, baik itu sepertiga malam. Ya jam 3 kalau misalnya. Kalau enggak juga setengah 4. Wah, bangun setengah 4. Nah, bagus. Jadi tidak lama kemudian sholat subuh. Kalau jam 1 Bapak Ibu bangun, wah itu bahaya nanti subuh bisa lewat. Nggak sholat subuh nanti. Jadi bangunnya jangan terlalu kemalaman. Jangan juga semalam ibadah. Saya sholat misalnya 100 rakaat. Habisnya pas mau subuh capean pas tidur. Wah nggak jadi ibadah. Nah jadi jangan sampai membebankan diri dengan hal-hal yang sunnah. Nah jadi yang sunnah ini kita kerjakan semampu kita, jangan sampai membebani apa tubuh kita. Nah kemudian apa? Ala wahya tabligh da'wati rabbika linnas. Perkara yang berat, al-muhimah asyaqqah itu adalah menyampaikan dakwah. Itu berat sekali. Mengajak orang lain, menyampaikan ajaran Islam itu berat. Rasul ketika itu Rasulullah menyampaikan di tengah-tengah umat yang belum kenal dengan Allah. Wah, sangat bertentangan, sedikit-sedikit bertentangan. Kemudian sampai Rasulullah diisolasi. Kemudian Rasulullah itu sampai kemudian mengalami caci maki, kemudian dihina, bahkan disakiti secara fisik Rasulullah. Nah, makanya itu perkara yang besar. Makanya Allah mempersiapkan Rasulullah dengan apa? Agar bangun tengah malam untuk mempersiapkan diri menghadapi hal yang sangat besar. Wah, jadi ini bagian hal untuk apa? Untuk agar kita bisa mengikuti bagaimana Rasulullah itu bisa sukses dakwahnya, bisa sukses agama Islam menyebar ke seluruh dunia. Karena kemudian langkah-langkah yang dilakukan Rasulullah itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita bisa demikian ikut. Ada hal-hal yang penting yang bisa kita lakukan. Summa waddaha al-miqdar alladhi yanbaghi asrafahu fi ibadatillah. Kemudian Allah menjelaskan berapa kadar bangun tengah malam itu, semalaman suntukkah atau bagaimana? Nisfahu awin kusminhu qalila aikum dis sholati wal ibadah nisfal lail. Nisfal lail itu separuh malam. Ya, separuh malam. Kalau sanggup Pak. Nah, kalau sanggup. Wah, separuh malam. Enggak sanggup kita kurangi lagi kalau enggak sanggup. Au aqallu min nisfi qalilan, atau kurang lagi dari setengah malam. Au aktsar min nisfi, atau lebih banyak dari setengah malam tersebut. Nah, kita yang aqall aja yang paling sedikit. Nah, kurang dari setengah malam enggak apa-apa kita. Kita yang kurang dari setengah malam aja. Nah, kalau setengah malam nanti itu lagi nggak bisa kerja pagi Pak ya. Nah, setengah malam. Jadi 2 rakaat cukuplah, sudah 2 rakaat. 2 rakaat nah, udah cukup untuk sholat malam. Jangan banyak kecapean. Besok capek sholat malam ini. Saya malam tadi sholat malam berapa? 20 rakaat. Nah, besoknya ngeluh kecapean. Nah, udah usah. 2 rakaat dikerjakan dengan baik, sungguh-sungguh itu baik. Apalagi istiqomah terus menerus. Nah itu amalan sedikit yang dawam terus menerus lebih baik, lebih Allah sukai ketimbang yang banyak tapi jarang-jarang. Nah sedikit, nah yang sedikit tadi tapi terus menerus. Wal murad an takuna hadhisah tawila bihayts la takilu an thulutsil lail wa tazid ala thulutsain qala Ibnu Abbas inna qiyamal lail kana fariidatan ala Rasulillah. Jadi qiyam lail itu qiyam lail, bangun tengah malam, sholat malam itu wajib bagi Rasulullah. Bagi kita kan enggak Bapak Ibu, enggak sanggup kita. Nah, kalau kita enggak wajib. Menurut Ibnu Abbas, sahabat Nabi apa? Bangun malam, sholat tahajud itu wajib untuk Rasulullah. Untuk kita enggak Pak. Kalau wajib banyak yang berdosa kita enggak sanggup. Jangankan sholat malam, sholat subuh aja banyak ketinggalan kita. Nah, sholat subuh itu
berat betul untuk kita sholat subuh, apalagi tengah malam, apalagi sepertiga malam bangun wajib misalnya sholat tahajud itu. Wah protes mau gimana ini, besok saya kerja. Wah ini kan gak wajib, makanya yang wajib sholat subuh. Rasulullah wajib untuk Rasulullah, makanya Rasulullah ini orang yang kuat Rasulullah. Nah kalah kita. Nah jadi untuk Rasulullah itu wajib menurut Ibnu Abbas. Nah, jadi menurut Ibnu Abbas itu wajib bangun tengah malam yang tersebut untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi bahwasanya kalau untuk pelajaran untuk kita semua paling tidak Bapak Ibu, kalau belum bisa juga rutin tiap malam adalah seminggu sekali bangun salat malam. Nah, kalau nggak bisa sebulan sekali barang, sebulan sekali salat malam bisa aja itu sebulan sekali. Kalau nggak bisa juga ya bulan Ramadan lah minimal itu. Bulan Ramadan kan semua biasanya rajin ibadah. Ya enggak apa-apa kita latihan ini di mana yang sempat kita kerjakan. Kita ini masih latihan. Nah, jangan juga nggak boleh kalau mengkhususkan hari malam Jumat. Enggak, kita ini masih latihan. Orang latihan itu harus dibiasakan. Kalau nggak dibiasakan kapan akan terbiasa? Nah, seperti namanya juga latihan. Kita ini masih proses latihan. Belum menjadi keterbiasaan. Kalau sudah terbiasa enak. Nah, kita sering mungkin bangun malam Bapak Ibu. Sering aja bangun malam. Tapi sholatnya enggak, jarang-jarang sholatnya. Iya. Kalau bangunnya sering kita itu malam tuh bangun. Ya. Tapi sholatnya ini yang jarang. Nah, jarang sholatnya. Kalau bangunnya mungkin sering, semalam itu bisa bangun. Ya, tapi untuk melaksanakan sholat berat. Wah, sholat malam itu berat sekali. Makanya coba pahalanya banyak. Afdhalul sholat nafilah itu apa? Sholatul lail. Sholat malam itu. Nah, tapi dicoba enggak apa-apa. Sebulan sekali lah kalau pas libur. Pokoknya pas hari libur sebulan sekali. Nah itu sudah kerjakan sholat malam. Besok kan gak kerja. Nah jadi sholat malam. Nah, terus seminggu sekali pas hari libur malam. Jadi gitu Pak namanya latihan. Oh gak boleh gitu. Ya boleh latihan kita ini. Kalau gak dilatih kapan? Kalau gak boleh terus kapan latihannya? Harus rutin tiap malam. Rutin tiap malam itu berat kalau gak terbiasa. Nah, jadi tiap seminggu sekali rutin kan dulu seminggu sekali. Pokoknya seminggu sekali saya harus sholat malam rutin seperti itu. Nanti lama kelamaan akan ringan dan akan menambah waktunya. Nah, jadi proses kita melaksanakan amaliyah sunnah itu proses. Jangankan amaliyah sunnah, amaliyah fardu saja Bapak Ibu, yang wajib itu saja itu berat bagi orang yang belum terbiasa. Orang yang sudah terbiasa ketinggalan merasa ada yang hilang. Bapak Ibu terbiasa sholat 5 waktu. Satu ketika lupa karena mungkin di perjalanan atau mungkin karena ada apa lupa. Namanya kita manusia biasa lupa. Kemudian apa? Ada yang rasa hidup ini kurang. Ternyata apa? Diingat-ingat belum sholat. Tapi orang yang terbiasa aman aja Pak. Biar orang azan santai aja dia kan terbiasa. Nah itu keterbiasaan itu kemudian ketika kita tinggalkan maka akan merasa ada yang kurang. Nah jadi seperti itu, memang proses semua itu, proses manusia itu kan proses. Ada proses mau jadi orang baik, proses pelan-pelan. Kalau sudah ada proses seperti ini jangan ditinggalkan. Karena itu sudah hal yang baik untuk orang tersebut. Nah makanya tadi kita kembali ke ayat yang pertama. Jangan kemudian kita itu mudah untuk memanggil orang lain. Atau gelar orang lain dengan gelaran-gelaran buruk. Usahakan terlebih kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Istri, suami, anak, cucu. Gunakan panggilan-panggilan sayang. Supaya apa? Tenang jiwa. Orang yang dipanggil dengan panggilan baik, panggilan sayang, tenang jiwanya. Kalau tidak percaya Bapak Ibu, kalau dipanggil aja dengan panggilan sayang oleh pasangan Ibu. Atau anak Bapak Ibu manggil dengan panggilan sayang, senang itu panggilannya. Nah seperti itu. Nah kemudian apa? Selain itu usahakan untuk bangun di tengah malam. Usahakan.
Kalau nggak bisa tiap malam ya seminggu sekali kita usahakan bangun tengah malam. Latihan agar kita ini kuat untuk melaksanakan taat dan ibadah kepada Allah. Kalau bapak ibu itu kuat untuk mencari rezeki yang halal, itu juga kan ibadah. Kuat juga untuk ibadah kepada Allah yang sifatnya ibadah. Nah, ibadah langsung. Ada ibadah dengan cara kita mencari rezeki. Ada juga kita ibadah dengan ibadah yang sudah dikemas dengan bentuk sholat. Kita juga harus lebih kuat. Kuat Bapak Ibu kan siang sana panas-panas kita mencari rezeki halal untuk anak istri kita. Nah kemudian apa? Coba juga kita terapkan bagaimana kita juga kuat untuk taat dan ibadah kepada Allah. Nah, taat dengan jalur sholat sunnah kita dan lain sebagainya. Karena ibadah yang sifatnya bukan mahdoh banyak. Mencari rezeki ya juga ibadah. Kemudian mendidik anak juga ibadah. Nah itu bagian dari ibadah semuanya. Nah termasuk sholat-sholat sunnah kita juga ibadah. Nah Bapak Ibu rahimakumullah. Mungkin ini sekilas dari tafsir surah Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat 3. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kepada ayat yang selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelapangan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mudah melaksanakan taat dan beribadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita semua dianugerahi oleh Allah rezeki yang halal, yang cukup, yang kemudian mudah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua bersama orang-orang kita cintai kelak dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga firdaus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salih wal ikhlas wal qabul bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.